Para pemirsa dan sahabat Suyanto.id, ketemu lagi untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini merupakan episode pertama, kita akan mendiskusikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara harapan dan kenyataan. Dan tamu istimewa kita adalah Profesor Ali Sokah. Beliau adalah guru besar UMKT di Kalimantan Timur. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya, tetap sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Ali. Dan saya kira ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita berbincang-bincang mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang itu didesain untuk sebuah inovasi. Apakah inovasi ini mulus, Pak Ali? Pak Ali. Yang saya mengikuti perkembangan gebrakan Mas Nadiem sebagai Menteri di kabinet yang sekarang ini, mulai tahun 2019 ya. Jadi saya kira gebrakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ini sejalan dengan dikeluarkannya Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya, saya kira sudah sangat terkenal, nomor 3 tahun 2020. Jadi saya pada waktu itu merasa wah ini gebrakan yang luar biasa, karena saya ingat bahwa pada dasarnya perguruan tinggi itu selama ini kelihatannya lupa bahwa ada nuansa yang ada prinsip yang harus dipertahankan sebagai perguruan tinggi, yaitu adanya otonomi peserta didik ya, dalam hal ini adalah mahasiswa. Jadi kalau dalam istilah Mas Nadiem kan merdeka belajar itu buat mahasiswa. Jadi kalau saya tafsirkan maknanya itu sebenarnya kan bagaimana para mahasiswa itu diberi kesempatan, peluang untuk memperoleh otonomi dalam belajar. Kalau dalam bahasa Inggris kan sangat banyak disebut-sebut autonomous learning gitu. Jadi bagaimana seorang mahasiswa itu yang memiliki autonomous learning itu bisa menentukan sendiri kira-kira apa yang harus dipelajari, tujuannya apa, dan bahkan sebetulnya kompetensi yang ingin dibangun itu apa. Sehingga kalau kemudian itu diberlakukan, otonomi belajar pada mahasiswa, itu berarti tugas kampus itu dalam kaitannya dengan kampus Merdeka itu, Merdeka menentukan program studi yang ditawarkan pada mahasiswa, dan kemudian bagaimana kurikulumnya. Banyak pilihan-pilihan memfasilitasi kemerdekaan belajar mahasiswa. Pak Yanto, saya ingat, Pak Yanto saya kira juga ingat, pada waktu saya kuliah di Amerika, itu kami waktu itu sudah memiliki yang namanya Merdeka Belajar, menentukan mata kuliah mana yang perlu kami ambil, tetapi kemudian untuk mendeklarasi, istilahnya itu mendeklarasi kelulusan di suatu program studi, ada mata kuliah wajib yang harus diikuti, dan mata kuliah wajib yang harus diikuti itu tidak banyak, Pak Yanto. Sehingga kemudian banyak pilihan-pilihan lain yang kemudian mahasiswa sendiri menimbang-nimbang mana yang memang kira-kira bisa membentuk ke kompetensi selain kompetensi yang dibangun dari program studi. Dan kampus itu merdeka dalam kaitannya menyediakan offering ya, tawaran-tawaran mata kuliah yang kira-kira memang akan bermanfaat buat masa depan mahasiswa. Saya masih ingat mengikuti suatu mata kuliah, itu peserta didiknya atau mahasiswanya itu dari berbagai yang saya ingat dari berbagai fakultas.
di universitas yang sama. Jadi saya kira suasananya sama-sama merdeka dalam kaitannya mahasiswa itu mengambil keputusan untuk memilih mata kuliah itu sesuai dengan kemungkinan nanti yang diperlukan apa. Sedangkan perguruan tinggi itu merasa punya kebebasan, tidak ada ikatan-ikatan yang kemudian bisa memilih kira-kira yang diperlukan mahasiswa itu apa, dan kemudian itu terbuka buat mahasiswa untuk mengambilnya, asal kalau kemudian mendeklarasi satu program studi atau ingin memperoleh ijazah dari program studi tertentu, itu wajib mengikuti semua mata kuliah itu. Lalu, Ya, jadi saya kira ini filosofi yang sangat bagus, yang kemudian tentu kalau toh misalnya itu sekarang ini ada masalah-masalah, mudah-mudahan arahnya ke sana. Arahnya itu pemberian otonomi pada mahasiswa untuk ngambil mata kuliah dan otonomi kampus untuk menyediakan program-program studi dan mata kuliah yang mungkin perlu diambil oleh mahasiswa. Pak Ali, Ya, jadi saya kira itu filosofi yang saya kira bagus sekali. Tapi masalahnya bagaimana kemudian diterapkan dalam konteks di Indonesia. Nah, Pak Yanto, saya baca lagi, sebenarnya sudah pernah baca tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, ini nomor dan tahunnya sama, yaitu tentang otonomi mahasiswa tadi, dan juga otonomi dalam kaitannya dengan mengelola perguruan tinggi. Itu di sana ada. Nah, ada masalah yang mungkin saya bisa sampaikan. Yang saya lihat ini mengenai bagaimana mahasiswa itu mengambil mata kuliah di luar program studinya itu diarahkan, ya. Istilah diarahkan itu kalau kemudian ternyata pengarahannya itu tidak ada pilihan lain, itu kan bukan menjadi merdeka lagi, menjadi wajib, ya. Dan kemudian yang saya lihat, kalau Pak Yanto sempat baca di Google, definisi MBKM itu selalu disebut-sebut untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi siap kerja. Nah, saya agak cemas ini dengan kata-kata siap kerja ini, dan kemudian saya cek lagi di Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu ternyata tetap seperti yang saya pahami, ada 3 jenis, istilahnya itu jenis Pak Yanto, 3 jenis pendidikan di perguruan tinggi, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Nah, tampaknya arah dari MBKM ini kok lebih cenderung ke jenis pendidikan vokasi, karena pendidikan vokasi memang menyiapkan lulusannya untuk siap kerja, sedangkan pendidikan akademik tidak, Pak Yanto. Jadi misalnya kalau saya lihat implementasinya itu untuk program-program studi tertentu yang lebih jelas, ya, kalau kita pahami, itu misalnya filsafat, misalnya sejarah, misalnya program studi matematika murni, misalnya program studi sastra. Ini kalau kemudian juga diarahkan untuk siap kerja, ya, itu siap kerjanya seperti apa? Ya, jadi kalau saya lihat yang pendidikan akademik itu kan memang menekuni bidang ilmu. Tidak tahu nanti kemudian kerjanya di mana, tapi kemudian akan banyak kemungkinan mereka itu meneruskan studi ke S2, ke S3 dalam menekuni bidang ilmu kelanjutan yang lebih mendalam lagi. Begitu Pak Yanto. Ya. Halo Pak Ali, filosofinya itu sangat-sangat tidak membumi, ya. Misalkan saja otonomi. Memangnya mahasiswa kita itu suka diberi otonomi. Ya, ini kan harus dipikirkan.
Dan kita itu punya ada game yang sering saya katakan, you can lead a horse to the water, but you can have it drink. Dan mahasiswa kita itu ada yang datang nggak paham, misalkan saja mau apa dia datang ke kelas itu, ya nggak mempersiapkan pertanyaan, nggak memiliki curiosity. Ini yang justru harus dibangun lebih awal. Dan nyatanya bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan otonomi, artinya memang bahkan ada toh masyarakat kita itu karena kewajiban ketika merdeka, justru ungkapannya itu, wah malah enak dijajah Belanda dulu, misalkan saja. Ini kan fenomena yang mungkin juga terjadi di perguruan tinggi. Gimana Pak Ali? Ketika mahasiswa disuruh merdeka dalam belajar, disuruh menentukan dirinya sendiri, kualitasnya sendiri, memilih sendiri, dan secara sistem itu juga belum siap. Itu kan jadi masalah. Misalkan 2 semester di luar kampus itu kan apakah siap semua kampus melakukan itu? Nah, apakah misalkan kampus yang kecil bisa mengambil di kampus yang gede atau sebaliknya? Gimana Pak Ali, menurut Pak Ali? Yang ya itu kemudian akhirnya konteksnya itu mungkin belum disiapkan ya. Atmosfer untuk kemudian bisa memperoleh menggunakan otonomi belajar, ya kemerdekaan belajar mahasiswa itu memang sebetulnya mungkin belum terbentuk. Jadi mestinya ini serempak ya, serempak dengan pendidikan menengah, pendidikan dasar dan menengah ya. Pendidikan dasar menengah juga harus ikut menyiapkan agar kemudian mereka itu menjadi pembelajar yang autonomous ya, Ya, autonomous learning, autonomous learner. Ini tampaknya memang belum dipikirkan bagaimana mempersiapkan para peserta didik di jenjang sebelum perguruan tinggi itu untuk kemudian memang siap studi di perguruan tinggi dengan filosofi mereka merdeka belajar. ya, Sehingga tampaknya karena melihat seperti itu, arahnya sekarang kan tidak lagi kemudian itu merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, tetapi lebih banyak diarahkan. Dan kalau diarahkan itu bukan lagi autonomous learning. Kalau diarahkan itu kan kemudian menjadi kewajiban, menjadi wajib. ya, 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 ya. Apalagi kalau kemudian ada implikasi-implikasi yang kemudian itu bisa menjadi bagian dari status kelembagaan. Ya, ya, jadi malah arahnya menjadi prescribed learning. Jadi malah bisa juga menjadi customized learning yang itu belum tentu juga dikehendaki oleh peserta didik. Sebetulnya yang kita seolah-olah pura-pura tahu bahwa peserta didik melakukan ini itu kan hanya asumsi saja saya kira. Nah, oleh karena itu saya kira sebaiknya itu memang harus dipiloting menurut saya Pak Ali. Jadi jangan digeneralisir dua semester di luar perguruan tinggi. Tidak semua perguruan tinggi bisa melakukan itu. Saya yakin itu. Dan kalaupun bisa, itu mereka bisa juga melakukan konspirasi. Oke, punya saya dilaksanakan di Iya, tempat iya. itu, punya situ di tempat dilaksanakan di tempat saya. Ya, Itu kan sekedar menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu sebetulnya kalau saya yang namanya organisasi manajemen itu saya tetap berpijak pada paradigma yang sudah lama seperti man, money, material, structure, culture, figure, itu semua akan menentukan keberhasilan sebuah program. Nah, culture-nya saja belum semua mendukung. Mungkin baru 5 perguruan tinggi yang besar itu, atau 10 lah, itu disuruh melaksanakan. Yang lain itu baru melakukan belakangan dengan melihat model-model yang sudah berjalan. Nah, ini kan semuanya dianggap bahwa semuanya itu ready to go. Nyatanya adalah tidak. Ini gimana menurut Pak Ali? Ini ya, terakhir. itu sejalan dengan di sekolah di Dikdasmen ya, ada sekolah-sekolah penggerak gitu ya. Ya, Jadi perguruan tinggi mungkin ada perguruan tinggi penggerak dulu yang kira-kira memang atmosfernya sudah mendukung. Jadi pada dasarnya kan sebetulnya kalau dari segi katakanlah mengelola perguruan tinggi itu kan ada otonomi pengelolaan ya.
Sehingga menurut saya eh, perlu ditawarkan dulu mana perguruan tinggi yang, tetapi kemudian jangan sampai kalau kemudian tidak mengambil tawaran itu memang tidak akan seberuntung dari segi misalnya kaitannya dengan dana hibah, kaitannya dengan pemeringkatan, jangan sampai kemudian itu mengarah ke sana Pak Yanto, sehingga kemudian akhirnya semua ingin bersama-sama padahal belum siap. Karena belum siap, maka pada dasarnya itu semuanya itu kan akhirnya direkayasa, yang tidak alami, belum berjalan secara alami. Bagaimana kemerdekaan belajar, bagaimana kampus merdeka itu menjalankan kebijakan-kebijakan. Nah, yang ingin saya garis bawahi lagi, ini saya nuansanya itu tak peduli jenis pendidikan di perguruan tinggi, apakah akademik, apakah vokasi, apakah profesi, tetapi disamaratakan seolah-olah mereka kalau lulus itu harus segera bisa terserap oleh pasaran kerja. Nah, itu yang kemudian mengkhawatirkan dari segi mungkin saja undang-undangnya mau diubah ya Pak Yanto ya. Jadi tidak lagi ada yang namanya pendidikan akademik. Jelas pendidikan akademik itu tidak untuk menyiapkan para lulusannya siap kerja. Gitu Pak Yanto, itu yang Ya, secara prinsip saya juga penasaran ini, apakah saya yang salah paham atau kemudian ada kemungkinan memang untuk pendidikan akademik itu juga siapa tahu mereka juga perlu kerja misalnya gitu. Tapi pada dasarnya di undang-undang jelas kok Pak Yanto. ya, ya, kerjanya tidak vokasi. Dalam arti misalkan pendidikan akademik itu kan tugasnya menciptakan ilmu, menciptakan apa sebuah teori yang basisnya bukan harus berorientasi kerja dalam arti vokasi. Kalau hal yang seperti ini terjadi kan apapun programnya, maka tujuannya vokasi, kerja, kerja, kerja. Tapi kerjanya itu bukan skill semata-mata karena kompetensi dan sebagainya. Baiklah Pak Ali, saya kira bincang-bincang kita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi banyak orang dan mudah-mudahan bagian dari proses perbaikan MBKM di negeri ini. Insya Allah ini masih berproses dan kita kan juga belajar. Organisasi perguruan tinggi juga harus sebagai learning organization, learning institution, dan akhirnya menuju kepada thinking institution. Dan oleh karena itu kita tetap berada di channel ini untuk memberikan masukan terhadap program yang inovatif dari kementerian ini. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya dengan suyanto.id. Dan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto.